Halo teman-teman semua, selamat datang di channel di Society. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat, bahagia, dan dompetnya nggak tipis ya. Oke, kali ini kita akan membahas novel Donghua ya guys, dan tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja guys kuy. Mata Wang Lin sangat dingin setelah menghancurkan sutas rambut yang mengandung indera ilahi wanita yang hampir tidak terdeteksi itu. Perasaan ilahinya tersembunyi dengan sangat baik. Jika bukan karena fakta bahwa dia sudah memperhatikan Chu Fei, itu akan dengan mudah menghindari deteksi jika dia lalai bahkan untuk sesaat. Mantra sekte mayat memang menakjubkan. Dan mantra untuk menyembunyikan indera ilahi selalu sulit. Sepertinya aku harus lebih berhati-hati di masa depan. Wanita itu, Chu Fei, mampu mengirimkan rasa ilahi, yang berarti dia adalah tubuh yang sebenarnya. Itu berarti Zhou Yixuan adalah boneka mayat. Wang Lin mulai merenung. Alasan dia dapat mengidentifikasi Chu Fei adalah karena Sun Tai, budak yang dipaksa Zhou Yi padanya saat itu. Sun Tai memiliki boneka mayat yang hanya anak-anak, tapi itu sangat cerdas dan memiliki tingkat kultivasi yang tinggi. Hubungan mereka juga sangat unik. Itu bukan boneka mayat yang sederhana, tetapi lebih seperti mereka adalah dua individu. Memikirkan tentang boneka mayat Sun Tai, Wang Lin tidak bisa tidak memikirkan si Tunan. Dia akhirnya mengambil alih daging anak itu. Aku tidak tahu di mana situ sekarang, tapi dia pasti berada di planet kultivasi yang menjalani hidupnya sebagai raja di antara manusia. Ada sedikit petunjuk tentang kenangan di matanya. Pada saat ini, dia bukan lagi iblis, tetapi manusia yang mengingat temannya. Ada juga Sun Tai. Dia adalah kepala tetua sekte mayat di planet Suzaku. Dia terlempar ke ruang angkasa oleh kekuatan garis keturunan leluhur klan iblis raksasa. Keberadaannya saat ini tidak diketahui. Wang Lin menarik napas dalam-dalam saat dia mengumpulkan pikirannya. Matanya berbinar ketika dia melihat retakan bercabang di sekitarnya. Dia tidak bisa merasakan aura Zhou Yi dimanapun, jadi dia harus mencari sendiri satu persatu. Senior Yozi disegel oleh Ling Tianhou di sini, jadi celah dengan segel harus memiliki aura Ling Tianhou. Mata Wang Lin menyipit ketika akal ilahinya menyebar untuk memeriksa celah-celah di sekitarnya. Setelah beberapa saat, Wang Lin mengerutkan kening. Dia memeriksa semua sekitarnya retak tetapi tidak menemukan jejak Zhou Yi. Ekspresi Wang Lin suram saat dia menampar tasnya memegang dan mengeluarkan kristal yang diberikan Bilu padanya. Akal ilahi Wang Lin memasuki kristal. Tak lama setelah itu, alisnya berkerut lebih erat dan dia menarik akal ilahi dari kristal. Jika Bilu tidak berbohong, maka disinilah dia menemukan Zhou Yi. Wang Lin mulai merenung. Bilu seharusnya tidak berbohong tentang ini, karena itu sama sekali tidak relevan baginya. Tidak ada alasan baginya untuk melakukan sesuatu yang tidak berguna seperti ini. Jika dia ingin menindasku, tidak ada alasan untuk menggunakan metode kurang seperti itu. Dia bisa saja menyerang aku secara langsung. Saat ini, hal terpenting baginya adalah melahap iblis kuno lainnya. Kecuali dia menipu aku untuk datang ke sini untuk membunuhku dengan pisau pinjam. Mata Wang Lin menjadi dingin dan akal ilahi menyapu daerah itu lagi, lalu dia menggelengkan kepalanya. Jika dia punya mengatakan bahwa Zhou Yi berada di dasar jurang keabadian, mungkin dia ingin membunuhku dengan pisau pinjaman. Namun, tempat ini terlihat sangat biasa. Saat Wang Lin merenung, dia menyebarkan indera ilahi. Kali ini dia bahkan lebih berhati-hati saat mencari di setiap celah, tetapi hasilnya masih sama. Wang Lin merenung. Setelah beberapa saat, dia menampar tasnya dan bendera jiwa keluar. Dengan gelombang, 1000 fragmen jiwa yang kuat keluar. Wang Lin mengendalikan fragmen jiwa untuk memasuki setiap celah. Wang Lin menutup matanya dan indera ilahi memasuki setiap fragmen jiwa. Dengan cara ini seolah-olah dia berada di dalam celah itu sendiri, dan dia mencari setiap celah dengan seksama. Kali ini dia bahkan lebih teliti, dia tidak membiarkan jejak melewatinya.
Setelah 30 menit, semua fragmen jiwa terbang kembali. Wang Lin membuka matanya dan ekspresinya menjadi sangat jelek. Aku dengan hati-hati memeriksa semua retakan di sekitarnya, tapi aku masih belum menemukan keberadaan Xiaoye. Mungkinkah setan kuno Belu benar-benar menipu aku dalam hal ini? Wang Lin melambaikan lengan bajunya dan matanya menjadi dingin. Namun, matanya tiba-tiba menyipit. Salah, jika aku Ling Tianhou, aku tidak akan menyegel seseorang di tempat yang jelas. Jika aku Ling Tianhou, Wang Lin mulai merenung. Satu untai energi pedang Ling Tianhou yang dia tinggalkan bergerak melalui tubuhnya, memungkinkan dia untuk meminjam sepotong domain Ling Tianhou. Ekspresi merenung di mata Wang Lin berangsur-angsur menghilang dan digantikan dengan tatapan tirani. Domain Ling Tianhou adalah tirani, untuk menggunakan sifat tiraninya sendiri untuk melawan langit dan membuat jalannya sendiri. Energi pedang bergerak melalui tubuh Wang Lin dan tatapan tirani menjadi lebih kuat. Jika aku ingin menyegel roh pedang yang menghantui aku tidak akan hanya menyegelnya, aku akan membuatnya hasilkan ke tirani aku. Jika dia tidak menghasilkan, aku akan menyegelnya selama 1000 tahun. Jika dia masih tidak menyerah, aku akan menyegelnya selama 10.000 tahun. Jika dia masih tidak menyerah, maka aku akan menghancurkan semangatnya untuk mengubahnya menjadi harta untuk membuatnya menyerah. Aku tidak akan memilih celah yang jelas ini. Jika aku memilih tempat ini, itu pasti punya alasan. Jika aku menyegalnya, aku akan memilih. Tatapan tirani itu kuat, seolah-olah dia berada di atas dunia. Tatapannya tersapu oleh setiap retakan. Tatapan tirani di matanya berangsur-angsur menghilang dan banyak keringat jatuh dari dahinya. Pada saat ini, tatapan tirani benar-benar menghilang dari tubuh Wang Lin dan wajahnya pucat. Domain di dalam energi pedang Ling Tianhou terlalu tirani. Hanya mencoba meminjam sepotong domain ini hampir melukai aku. Wang Lin menarik napas dalam-dalam saat energi spiritual surgawi berputar-putar di sekujur tubuhnya. Dia menampar tasnya memegang dan pedang surga terbang dengan pisau setengah bulan. Tangan kanan Wang Lin meraih pedang surgawi dan kemudian dia mengambil langkah ke depan. Dia tiba-tiba berbalik dengan pedang surgawi, melepaskan energi pedang. Pusaran energi pedang terbentuk dengan Wang Lin sebagai pusatnya. Hancurkan! Dengan raungan, Wang Lin tiba-tiba berhenti. Pada saat ini, pusaran energi pedang tiba-tiba hancur dan energi pedang melesat ke segala arah. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di dekat celah di sisi tebing. Bunyi berderak berlanjut dan tak lama kemudian, retakan menutupi lebih dari 1000 kaki di atas dan ke bawah tebing. Krak! Lebih banyak retakan muncul di tebing dan sejumlah besar tanah jatuh dari sisi tebing. Sisi jurang keabadian kehilangan 1 inci setelah disapu oleh energi pedang Wang Lin. Mata Wang Lin menyala dan dia menggunakan energi pedang lagi. Energi pedang dikirim lagi dan saat ia melanjutkan, tebing itu dengan cepat dicukur habis. Setelah 15 menit, sebuah celah kecil muncul dan aura yang sangat samar keluar dari celah itu. Aura ini bukan milik Xiaoye, tetapi mengandung tirani ekstrim. Tangan kanan Wang Lin membentuk segel dan menunjuk ke celah. Pedang langit terbang menuju celah itu dengan pedang setengah bulan dekat di belakangnya. Sejumlah besar batu pecah jatuh dari tebing. Dalam sekejap mata, celah tersembunyi 30 kaki di dalam tebing muncul di hadapan Wang Lin. Kesenjangan ini tidak besar, tingginya hanya 5 kaki dan hitam pekat. Saat akal ilahi Wang Lin berusaha memasukinya, itu dihempaskan kembali oleh rasa ilahi tirani. Ini menyebabkan tubuh Wang Lin terbang kembali dan ia menabrak tebing di sisi lain. Ada ledakan keras ketika batu jatuh dari tebing dan tubuh Wang Lin tercetak di sisi tebing. Darah melonjak ke dalam tubuhnya dan bocor keluar dari sudut mulutnya. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan matanya menjadi dingin. Dia kemudian menggerakkan tubuhnya dan terbang keluar dari tebing. Gerakan ini menyebabkan wajahnya menjadi lebih pucat. Tabrakan akal ilahi sekarang hampir menyebabkan jiwa asalnya runtuh. Jika dia belum mencapai tahap ascendant, maka tabrakan sederhana itu sudah cukup untuk menghancurkan jiwa asalnya. Betapa kuatnya! Wang Lin menatap celah itu.
Meskipun dia tidak tahu seberapa dalam, dia yakin bahwa Xiaoyi ada di dalam sana. Karena rasa ilahi yang bertabrakan dengan miliknya hanya milik satu orang, Ling Tianhou. Puncak ascendant tahap akhir adalah akhir dari langkah pertama. Hanya dengan melewati uji coba tahap Yin dan Yang, seorang kultivator dapat memasuki langkah kedua. 3 ranah nirvana. 3 ranah nirvana adalah nirvana scryer, nirvana cleaner, dan nirvana setterer. Setiap ranah kemudian dibagi menjadi tahap awal, pertengahan, akhir, dan puncak. Alsir pernah berkata bahwa dia berada di akhir langkah kedua. Aku menghitung bahwa ia berada pada tahap awal nirvana setterer. Ling Tianhou dan Alsir telah menjadi saingan selama puluhan ribu tahun, sehingga tingkat kultivasi mereka tidak bisa terlalu jauh. Dia seharusnya berada di puncak. Nirvana Cleaner. Mata Wang Lin mengungkapkan sedikit dedikasi. Dibandingkan dengan Alsir dan Ling Tianhou, kultivasinya terlalu kecil. Dia bahkan belum mencapai puncak langkah pertama. Tetapi Wang Lin gigih. Sejak dia melangkah ke dunia kultivasi sebagai anak laki-laki, dia hanya mengandalkan dirinya hampir sepanjang jalan, dan sekarang telah menjadi kekuatan besar ascendant. Meskipun kekuatan besar ascendant hanyalah semut di mata orang-orang di langkah kedua. Di antara para kultivator langkah pertama, seorang kultivator ascendant masih merupakan kekuatan yang kuat untuk diperhitungkan. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan menunjuk ke dahinya. 100.000 untai energi pembantaian muncul dan berubah menjadi anjing laut yang mengelilingi tubuhnya. Agar lebih akurat, itu kehilangan untai. Wang Lin mengambil untainya dan menyatu dengan jiwanya. Sebagai hasilnya, dia bisa membuatnya sehingga anjing laut ini tidak akan pernah hancur kecuali untai terakhir di dalam jiwa asalnya rusak juga. Dia menampar tasnya, memegang baju besi iblis muncul dan berputar di sekitar tubuhnya sebagai helai gas hitam. Perlahan-lahan berubah menjadi baju besi dan aura jahat menyelubungi tubuhnya. Lebih dari 10 simbol emas yang dikelilingi oleh serangga melayang di sekitar Wang Lin, memberikan lapisan perlindungan lainnya. Setelah melakukan semua ini, Wang Lin merenung sedikit dan kemudian mengeluarkan bendera. 1 miliar jiwa. Dia mengibarkan bendera dan itu melengkung di sekelilingnya. Lebih dari 100 juta fragmen jiwa meraung di dalam bendera. Wang Lin mengungkapkan tatapan tegas saat dia melangkah maju dan menyerbu ke celah itu. Xiaoyi dan Wang Lin tidak memiliki hubungan yang dalam. Tetapi saat interaksi singkat mereka di alam surgawi terukir dalam-dalam di dalam jiwa Wang Lin. Seorang pria yang sangat tergila-gila dengan seorang wanita sehingga dia lebih suka membakar jiwa asalnya sendiri daripada membiarkannya pergi. Kegilaannya tidak menggerakkan siapapun. Namun, kejernihan matanya terlihat ketika dia membakar jiwa asalnya akan menggerakkan siapa saja yang melihatnya. Dia memberikan sesuatu yang sama berharganya dengan kristal ascendant hanya untuk Wang Lin untuk menjaga mayat wanita. Itu adalah tugas yang sangat sederhana, tapi itu yang terpenting baginya sebelum kematiannya. Kemudian Xiaoyi menjadi roh, pedang untuk pedang surgawi hujan. Tetapi sisa jiwa terbentuk dari kegilaannya lenyap dan tidak akan ada lagi. Pada saat itu, Xiaoyi mendengar suara seolah-olah seluruh dunia telah hancur di hadapannya. Jantungnya mati dan energi pedangnya tidak memiliki vitalitas. Menggunakan tubuhnya sebagai roh-roh, ia mengejar Ling Tianhou melalui kekosongan dan bersumpah untuk membunuh Ling Tianhou. Si dia saat itu sedang mencari kematian karena satu-satunya keterikatan pada kehidupan telah hilang. Wang Lin menyaksikan kekejaman dunia kultivasi sepanjang hidupnya. Hampir setiap orang memiliki agenda tersembunyi di hati mereka. Hanya beberapa orang yang layak mengingatnya di dalam hatinya. Si Tunan dan Tian, pemimpin sekte-sekte pemurnian jiwa. Aihu, orang dari klan setan raksasa yang berteman dengan Wang Lin di alam celestial, dan Xiaoyi, saat itu dia hanya pada tahap formasi jiwa. Sebelum Xiaoyi, dia hanya seorang junior yang rendah hati. Tapi hari ini Wang Lin berada pada tahap ascendant. Dia menghela napas dalam-dalam dan melangkah ke celah. Meskipun dia tahu beberapa hal berbahaya, sebagai seorang pria dengan kesadaran, ada hal-hal yang harus dia lakukan. Saat itu, ketika dia menyelamatkan 13, dia melawan Jenderal Iblis sendirian. Hari ini, untuk menyelamatkan Xiaoyi,
Dia tidak akan berhenti bahkan jika dia dijaga oleh rasa ilahi pedang Saint Ling Tianhou. Saat dia melangkah ke celah, rasa ilahi yang ditinggalkan oleh pedang Saint Ling Tianhou menuduhnya dengan sifat tirani. Serangan akal ilahi tampaknya mengeras saat mendekat padanya. Rasa ilahi tirani ini seperti pedang tajam yang bisa menembus langit dan menusuk langsung ke arah Wang Lin. Pertahanan terluar Wang Lin. Bendera jiwa juga mengeluarkan raungan ketika 100 juta fragmen jiwa berkumpul untuk membentuk perisai untuk memblokir pedang. Namun, akal ilahi Ling Tianhou terlalu kuat. Perisai yang dibentuk oleh 100 juta fragmen jiwa itu ditembus oleh pedang dan terus berjalan menuju Wang Lin. Pada saat ini, Wang Lin mengungkapkan sedikit tekad. Dia jelas tahu bahwa dia seharusnya tidak bergerak maju pada saat ini. Tetapi jika dia mundur, dia tidak akan pernah memiliki kesempatan lain untuk menyelamatkan Xiaoye. Dalam kehidupan seseorang, akan ada hal-hal yang harus mereka melakukan. Jika mereka tidak melakukannya, maka bahkan jika mereka hidup selama puluhan ribu tahun, mereka akan melihat ke belakang dan tidak melihat apapun selain kekacauan. Tekad Wang Lin berubah menjadi ketegasan dan dia mengambil langkah lain. Pada saat ini, niat pedang terbentuk dari akal ilahi Ling Tianhou mendekat. Tanpa sepatah kata pun, Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan simbol-simbol emas langsung mengembun di sekitarnya. Niat pedang mendarat di tubuh Wang Lin. Petir putih bergerak di antara tubuh serangga pada simbol emas yang mengelilingi tubuh Wang Lin. Dia mengambil langkah maju tanpa ragu-ragu. Lebih dari setengah serangga di sekitarnya menjadi kaku dan jatuh dari simbol emas. Wang Lin melambaikan lengan bajunya dan mengumpulkannya di dalam tasnya. Langkah ini memicu perasaan ilahi beberapa kali lebih kuat dari yang terakhir. Serangkaian deru gemuruh bergema melalui celah di tebing. Gema yang tak terhitung jumlahnya menyatu dan terdengar seperti murka surga yang ingin semua penyusup mati. Fragmen jiwa dari bendera jiwa tidak bisa menghalangi sama sekali. Itu pecah sekali lagi dan serangan itu mendarat langsung pada baju besi iblis. Pada saat ini, energi iblis dalam baju besi iblis runtuh dan Wang Lin merasakan kekuatan yang tak terbayangkan mengenai tubuhnya. Dia punya perasaan bahwa jika dia tidak mundur, dia akan segera runtuh dan mati. Namun, perasaan itu hanya perasaan. Dengan kontrol diri Wang Lin, ia mampu menekan perasaan ini. Matanya menjadi lebih bertekad dan iblis yang tersebar yang telah dia branding selama sahabat dilepaskan olehnya untuk pertama kalinya. Wang Lin tidak sepenuhnya membekukan jejak pada iblis yang tersebar ini. Jati dia tidak bisa memperbaikinya menjadi jiwa asalnya yang kedua. Setelah melepaskannya, jiwa iblis hitam dengan tanduk tunggal keluar dari dahi Wang Lin. Itu keluar tertawa, dan tawa itu dipenuhi dengan energi iblis. Matanya dipenuhi dengan kebingungan ketika mencoba untuk melahap energi pedang Ling Tianhou. Saat ini roh iblis muncul, energi iblis yang belum pernah dilihat sebelumnya oleh Wang Lin mengalir tanpa henti dari baju besi iblis. Energinya masuk ke iblis, membuat tubuhnya perlahan berubah menjadi jasmani, memakan akal ilahi Ling Tianhou dan kemudian aura keras meledak di tubuhnya. Domain tirani mulai mengamuk di dalam tubuhnya. Iblis mengeluarkan raungan, dan ada sedikit kejelasan dalam ekspresi perjuangannya. Tepat pada saat ini, jiwa asal Wang Lin bergetar ketika dia melihat ketidakstabilan jiwa iblis. Tanpa ragu-ragu, dia mengirimkan sepotong akal ilahi ke dalam roh iblis untuk mengaktifkan jejak. Meskipun cetakannya tidak stabil, sudah dicetak selama 100 tahun terakhir. Sekarang setelah diaktifkan, roh iblis segera tersedot kembali ke tubuh Wang Lin. Suara itu teredam seolah-olah seseorang mengucapkan mantra. Bahkan baju besi iblis di sekitar tubuh Wang Lin tampaknya terpengaruh karena berubah menjadi gas hitam dan tidak lagi tetap solid. Wang Lin dengan cepat memasukkannya kembali ke tasnya. Dia kemudian segera mengambil langkah lain, dan kali ini dia bergerak maju 100 kaki. Namun, indera ilahi ketiga yang bahkan lebih kuat daripada yang terakhir muncul dari kedalaman celah. Itu bergemuruh seperti guntur dan bahkan sepertinya mengandung suara Ling Tianhou. Suara itu teredam seolah-olah seseorang mengucapkan mantra. Bendera jiwa tidak cukup kuat untuk menahannya, dan baju besi iblis sekarang
sekarang hilang. Satu-satunya yang tersisa adalah 100.000 anjing laut. Pada saat dampak dari indera ilahi ketiga tiba, 100.000 anjing laut cepat membengkak menjadi 1 juta, meminjam ekspansi yang tiba-tiba. Itu bisa memblokir akal ilahi Ling Tianhou. Namun, hanya dalam beberapa saat, 1 juta anjing laut dengan cepat runtuh. Vena di wajah Wang Lin menggelembung saat dia mengeluarkan roman dan menampar tasnya. Kereta perang pembunuh dewa terbang keluar dan berubah menjadi binatang guntur. Binatang itu mengaum, tiba di hadapan Wang Lin, dan bertabrakan dengan akal ilahi. Guntur di sekitar guru binatang mulai mendesis. Tubuh Guntur melepaskan sejumlah besar guntur dan terus didorong kembali oleh akal ilahi Ling Tianhou. Meminjam saat istirahat ini, segel kehidupan Wang Lin dengan cepat pulih kembali ke 1 juta. Matanya menjadi dingin. Terkadang, pertahanan pasif bukan metode terbaik. Jika dia ingin menyerang, dia harus menyerang. Wang Lin maju selangkah dan jari maut diaktifkan di tangannya. Energi spiritual celestial di dalam tubuhnya melonjak ketika dia menembakkan beberapa jari maut ke arah rasa ilahi Ling Tianhou yang saat ini sedang diblokir oleh binatang guntur. Lampu hitam yang diciptakan oleh jari-jari maut meledak seperti panah, meninggalkan riak ketika mereka mendarat di akal ilahi Ling Tianhou. Wang Lin mengambil langkah lain dan menunjuk ke depan lagi. Jari iblis muncul dan energi spiritual celestial di tubuhnya melonjak karena 4 tetes cairan surgawi dari masa itu. Meskipun dia tidak menggunakan batu giok surgawi, energi spiritual celestialnya tampak tak ada habisnya, sama seperti energi pembantaian. Pada saat ini, energi spiritual celestial dalam tubuhnya berubah menjadi energi iblis, dan karena iblis yang tersebar, energi iblis itu sangat murni. Energi ini keluar dari jari Wang Lin. Tidak ada satu tembakan, tapi 10. Tak lama setelah itu, Wang Lin mengangkat tangan kanannya, dan sungai di bawahnya muncul. Dia mengambil beberapa langkah lagi saat semua mantranya muncul dan membombardir rasa ilahi Ling Tianhou. Wang Lin masih merasa kekuatannya tidak cukup, dan matanya menjadi dingin. 1 juta anjing laut semuanya berubah menjadi energi pembantaian. Satu-satunya yang tidak adalah yang tersembunyi di dalam jiwa asalnya. Mereka menyatu menjadi satu untai energi pembantaian dan menyerbu. Adapun energi pedang Ling Tianhou, Wang Lin tidak cukup bodoh untuk menggunakannya melawan akal ilahi Ling Tianhou. Dia takut itu akan beralih ke sisi lain saat itu muncul. Pada saat ini, seluruh jurang keabadian sepertinya bergetar. Tanah dan tanah di dinding tebing tampaknya ditangkap oleh kekuatan misterius ketika mereka mulai melayang dari dinding tebing. Semua mantra tiba-tiba bertabrakan dengan akal ilahi Ling Tianhou. Pada saat yang sama, binatang guntur mengeluarkan roman yang menghancurkan bumi saat itu. Berubah menjadi sinar guntur. Itu dibebankan langsung pada akal ilahi Ling Tianhou bersama dengan mantra Wang Lin. Ada serangkaian suara teredam yang keluar dari pintu masuk ke jurang keabadian di negara Stein Air. Tanah terus bergetar seolah-olah gelombang suara yang kuat melewatinya. Pada saat ini, bahkan Murong Juo yang lebih dalam di jurang keabadian merasakan fluktuasi menakutkan di atasnya. Adapun 2 wanita di sampingnya, mereka juga dengan cepat melihat ke atas. Mata mereka dipenuhi teror, cukup menakutkan. Mungkinkah ini disebabkan oleh Wang Lin? Chufi mengambil napas dalam-dalam dan sedikit amarah dari ketika Wang Lin menghancurkan akal ilahi menghilang. Dia mengambil keputusan. Dia tidak akan berani memprovokasi seseorang seperti ini. Riak yang kuat terus menyebar melalui dinding jurang keabadian hingga mencapai dasar. Bagian bawah jurang keabadian dipenuhi dengan koridor. Saat suara memasuki area ini, mereka segera bergema tanpa henti. Koridor di bagian bawah jurang keabadian membentuk persegi dengan lubang hitam di tengahnya yang mengarah ke hal yang tidak diketahui. Gelombang suara menyebar sejauh itu bergema melalui koridor. Pada saat ini, di pintu keluar di negara setan api di mana Keserakahan dan murid-murid sekte pedang Dalu telah terperangkap. Keserakahan tiba-tiba membuka matanya, dan matanya cerah. Aura Ling Tianhou, mungkinkah dia tiba lebih awal? Tidak. Meskipun aura ini milik Ling Tianhou, itu hanya bagian dari itu. Selain itu,
ada aura lain. Aura lain ini tidak dikenal, tetapi untuk muncul pada saat seperti ini, mungkinkah itu terjadi? Menjadi karena Tauken. Keserakahan tampak santai ketika ia menyapu para murid sekte pedang Galuh sebelum menutup matanya. Ketika riak-riak tiba di sini, mereka sudah benar-benar pingsan. Selain dari keserakahan, tidak ada orang lain yang memperhatikan. Sekte pedang. Di Dalu, Ling Tianhou, yang mengenakan jubah dawes dan sedang berkultivasi, tiba-tiba membuka matanya. Segel roh pedang. Mata Ling Tianhou memiliki tatapan yang mendalam. Tempat aku menyegel roh pedang itu sangat tersembunyi. Bagaimana itu bisa ditemukan? Namun, selama roh pedang ingin mati, maka segel itu tidak akan pernah rusak. Ling Tianhou merenung sejenak sebelum menutup matanya. Di jurang keabadian di mana Shoyi disegel, pakaian Wang Lin disapu kembali oleh angin kencang dan mengepakkan angin. Dengan rambutnya yang melayang di udara, dia dipaksa mundur beberapa langkah, lalu matanya menjadi dingin. Serangan sebelumnya menghancurkan indera ketiga yang ditinggalkan Ling Tianhou. Namun, harganya sangat bagus. Binatang guntur telah hancur dan potongan-potongan harus kembali ke kereta perang pembunuh dewa. Pembukaan dibuat dalam pengertian ilahi Ling Tianhou, tetapi dengan cepat mulai menutup dan hampir menghilang. Darah di dalam tubuh Wang Lin melonjak dan banyak meridiannya tersumbat. Energi spiritual celestial tidak lagi mengalir dengan lancar ke seluruh tubuhnya, tetapi dia tidak segera menyesuaikan kondisinya. Sebagai gantinya, dia mengambil langkah dan menerbangkan seperti meteor melalui celah dalam rasa ilahi Ling Tianhou. Kali ini Wang Lin menggunakan kecepatan penuhnya, dan ada gemuruh yang menggelegar sebagai hasilnya. Kesenjangannya tidak sesempit yang dia bayangkan. Jadi dia menyerbu langsung ke kedalaman jurang, dan di sini dia samar-samar bisa merasakan aura Shoye, pencuri, mati. Ling perasaan ilahi Tianhou muncul sekali lagi. Kali ini indera ilahi mengirim pesan tirani yang langsung masuk ke telinga Wang Lin. Suara ini sangat mengguncangnya sehingga ia tanpa sadar terdorong mundur. Suara retak berasal dari seluruh celah di tebing karena perasaan ilahi ini, dan banyak retakan kecil muncul di dinding tebing. Jiwa asal. Wang Lin melemah setelah diguncang oleh akal ilahi ini. Dia batuk seteguk darah dan wajahnya langsung memucat. Ling Tianhou ini terlalu kuat. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Jika hanya perasaan ilahi yang tertinggal untuk menyegel Shoyi sudah sekuat ini, seberapa kuat dia jika dia tiba secara pribadi? Mata Wang Lin menyala. Dia menampar tasnya memegang dan sikat jernih muncul di tangannya. Memegang kuas langit, tangannya dengan cepat bergerak di depan tubuhnya dan sebuah simbol emas muncul. Saat simbol ini muncul, ia segera menyulut celah hitam pekat. Tanpa ragu-ragu, Wang Lin sekali lagi menggambar. 1 pukulan, 2 pukulan, 3 pukulan, 4 pukulan. Tanpa jeda, dia menggambar 7 pukulan. Ini adalah pertama kalinya Wang Lin menggambar lebih dari 1 pukulan dengan kuas. Meskipun dia menggambar lebih dari 10 simbol sebelumnya ketika berurusan dengan bak, itu semua adalah simbol 1 langkah yang paling sederhana. Dengan setiap pukulan, Wang Lin bisa merasakan bahwa sebagian jiwa asalnya telah memasuki simbol. Simbol 7 langkah berisi 7 bagian dari jiwa asalnya. 7 pukulan adalah batas Wang Lin. Ketika dia memperbaiki sikat kembali di sekte pemurnian jiwa, dia mengujinya. Dia tidak bisa menggambar pukulan ke-8 karena jiwa asalnya tidak dapat dibagi menjadi 9 bagian. Ada salinan di tubuhnya, dan ada 1 salinan di masing-masing dari 7 simbol. Kecuali jika dia menyerahkan tubuhnya dan semua jiwa asalnya bergabung dengan simbol-simbol, dia tidak akan bisa menggambar stroke ke-8. Saat ini dia menggambar stroke ke-7. Semua surgawi energi spiritual keluar dari tubuhnya seperti kuda yang melarikan diri dan melonjak ke simbol 7 langkah. 7 pukulan menyatu menjadi 1 dan menjadi simbol lingkaran. Simbol ini tampak sangat kuat seolah-olah berisi alam semesta. Tampaknya matahari telah turun dari langit dan jatuh di celah. Tidak hanya sinar cahaya keemasan menyilaukan,
Mereka bahkan melukai jiwa. Simbol surgawi yang dibuat dengan kuas surgawi menggunakan energi spiritual surgawi dianggap sebagai mantra surgawi lengkap. Cahaya menembus jurang-jurang keabadian seperti pedang. Pada saat ini, jika seseorang melihat dari luar, mereka akan dapat dengan jelas melihat cahaya keemasan keluar dari celah. Cahaya keemasan ini terus menyebar dan segera menerangi pintu masuk negara iblis, air jurang keabadian yang belum menyala dalam bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dia untuk mengendalikannya seperti itu adalah tubuhnya sendiri. Dia melayang langsung ke kedalaman celah. Rasa ilahi Ling Tianhou mulai menunjukkan tanda-tanda menghilang setelah ditusuk oleh cahaya keemasan. Namun, itu segera berhenti menghilang dan akal ilahi Ling Tianhou mengeluarkan raungan sebelum menyerbu keluar. Kali ini akal ilahi muncul dari Ling Tianhou. Ling Tianhou mengenakan jubah tahu dengan tatapan tirani di wajahnya yang ditutup selangkah demi selangkah. Dia kemudian menjadi buram sampai dia berubah menjadi sinar energi pedang dan langsung menyerang simbol tersebut. Ketika simbol dan energi pedang bertabrakan, gelombang kejut menyebar seperti orang gila. Gemuruh intens menyebabkan retak yang tak terhitung jumlahnya runtuh. Gelombang kejut begitu kuat sehingga bahkan menyebabkan banyak tempat di negara setan air mengguncang dan mengejutkan banyak orang di tanah roh setan. Ekspresi Wang Lin sangat pucat dan dia mengeluarkan 6 suap darah. Darah itu mengandung energi spiritual celestial dan ketika mendarat di tanah, ia menciptakan 6 tanda yang dalam. Simbol itu hancur dan 6 dari 7 indera ilahi hancur. Yang terakhir kembali ke tubuh Wang Lin sebelum simbol runtuh. Adapun energi pedang yang diciptakan dari akal ilahi Ling Tianhou itu redup, tetapi ketajamannya tidak berkurang. Namun, simbol yang runtuh, bagaimanapun, adalah mantra surgawi yang nyata. Meskipun simbol telah runtuh, bintik emas yang tak terhitung jumlahnya telah mengelilingi pedang dan membentuk sangkar emas. Meskipun tidak bisa memerangkap energi pedang lama, itu masih bisa memerangkapnya sejenak. Kerusakan jiwa asal dianggap sebagai cedera besar bagi para kultivator. Mata Wang Lin benar-benar merah, dan jantung pembantaian muncul. Karena dia sudah tiba di titik ini, tidak ada jalan keluar. Dia melompati energi pedang yang terperangkap, dan menyerbu langsung ke kedalaman celah. Dia mendekat hanya dengan 1 langkah. Ada tubuh roh ungu yang tergantung di depannya. Tubuh roh ini adalah Xiaoye. Mata Xiaoye tertutup, dan wajahnya dipenuhi dengan kebingungan. Selain dari area di antara alisnya, seluruh tubuhnya ditutupi dengan warna ungu. Ungu ini sepertinya hidup, karena terus menggeliat. Warna ungu di wajah Xiaoye seperti seikat benang sutra yang sepertinya sedang mencoba melahap cahaya keemasan dari antara kedua alisnya. Ada formasi 30 kaki di tanah di bawah Xiaoye. Helai gas ungu keluar dari formasi dan memasuki tubuh Xiaoye. Ada 4 pedang berharga yang ditikam ke tanah di 4 sudut formasi. Cahaya keempat pedang berharga yang dipancarkan perlahan menyatu dengan tanah. Pada saat yang sama, ada bola cahaya seukuran kepalan tangan pada 3 dari 4 pedang. Bola cahaya memancarkan aura rasa ilahi yang kuat. Senior Xiaoye. Sudah bertahun-tahun sejak Wang Lin melihat Xiaoye. Namun, pada saat ini, Xiaoye dikelilingi oleh gas ungu ini. Jika cahaya keemasan di antara alis Xiaoye dilahap oleh gas ungu, maka Xiaoye akan selamanya menjadi milik Ling Tianhou tanpa kemungkinan terbangun. Formasi yang menyegel dan menyempurnakan Xiaoye adalah sesuatu yang Ling Tianhou dibuat secara pribadi. Dia menyebutnya formasi transformasi setan penyempurnaan celestial. Formasi ini sangat kuat, tetapi fokus utamanya adalah pada 4 pedang di tanah. Ling Tianhou pernah memurnikan 4 dunia kecil menjadi 4 pedang jiwa asal. Keempat pedang ini adalah proyeksi dari keempat pedang jiwa asal tersebut. Untuk meningkatkan kekuatan mereka, Ling Tianhou meninggalkan 4 indera ilahi di atas pedang, membuat formasi semakin kuat. Adapun gas ungu, itu adalah aura setan. Itu berasal dari
Sisa roh iblis kuno negara iblis air. Alasan mengapa Ling Tianhou diam-diam datang bertahun-tahun yang lalu untuk menyegel Zoe di sini adalah karena dia memiliki beberapa transaksi dengan iblis kuno di negara setan air. Mereka memiliki hubungan yang baik. Lokasi celah ini tersembunyi. Vena ini tersembunyi di bawah tanah dan terhubung langsung ke ibu kota negara setan air. Ini memungkinkan iblis kuno mengirimkan energi iblis melalui pembuluh darah yang tersembunyi. Kapan saja, energi spiritual iblis kemudian akan diserap oleh formasi. Kemudian formasi akan mengubahnya menjadi segel pemurnian langit dan perlahan-lahan menyerang roh Zoe. Ling Tianhou dan iblis kuno dari negara setan air telah membuat kesepakatan. Kesepakatan ini dianggap selesai setelah Ling Tianhou menyegel Zoe di sini. Masing-masing roh sisa iblis kuno di 9 negara memiliki rencana mereka sendiri. Setan kuno dari negara setan air sedang mencari tubuh roh yang bisa menahan energi spiritual iblisnya sendiri. Proses ini sangat lambat tetapi juga sangat stabil. Selama cahaya keemasan di antara alis Zoe melahap, dia akan menjadi tubuh iblis kuno negara iblis negara air. Ling Tianhou tidak merencanakan ini sebelumnya, tapi dia terus-menerus dikejar oleh Zoe setelah meninggalkan alam surgawi. Zoe secara paksa dijadikan roh pedang surgawi oleh wanita berjubah putih dan telah mendapatkan mantra yang kuat. Selain itu, Ling Tianhou telah menderita luka-luka dari wanita berjubah putih setelah mereka bertarung beberapa kali. Jadi Ling Tianhou berada dalam kondisi yang sangat memalukan. Dalam pandangan Ling Tianhou, roh pedang ini ingin mati dan bahkan menggunakan energi pedang kehidupan terbatas dari pedang surgawi seperti orang gila. Harus dikatakan bahwa pedang surgawi hujan adalah harta nomor 1 dari alam celestial hujan. Meskipun dia mendapatkan satu, dia tidak berani mengambilnya sebelum Zoe. Dia tahu bahwa saat dia mengeluarkannya, itu akan dikendalikan oleh Zoe. Meskipun Ling Tianhou kuat, dia terluka oleh cetakan langit. Cetakan ini terlalu kuat dan prestisenya bahkan lebih besar. Ling Tianhou menyimpulkan bahwa mantra surgawi ini jelas bukan sesuatu yang bisa digunakan jenderal surgawi biasa. Mantra celestial ini pastinya mantra celestial berkualitas tinggi dan merupakan sesuatu yang hanya bisa digunakan oleh kaisar surgawi. Satu jari bisa melukainya. Kemudian, menambahkan fakta bahwa Zoe telah menyerang tanpa memperhatikan nyawanya sendiri dan penggunaan konstan energi pedang-pedang surgawi hujan, Ling Tianhou dipaksa ke keadaan yang memalukan. Namun, tidak ada keraguan tentang kekuatan Ling Tianhou. Bagaimanapun, dia hanya dalam kondisi memalukan untuk sementara waktu. Kemudian dia memancing Zoe ke tanah roh setan dan menyegelnya di sana, menyelesaikan persetujuannya dengan iblis kuno di negara setan air. Dengan cara ini, 2 burung dengan 1 batu. Namun, Ling Tianhou tidak berharap bahwa ratusan tahun kemudian, Wang Lin akan muncul dan mengubah segalanya. Di dalam celah itu, Wang Lin menatap Zoe yang disegel dalam formasi. Tubuh Zoe mengeluarkan aura kematian yang tebal. Kembali ketika Tinger menghilang, hatinya sudah mati. Wang Lin berbisik, "Senior Zoe, dia bisa merasakan hal itu selain dari kekuatan eksternal. Alasan utama aura kematian Zoe adalah dirinya sendiri. Dia dengan sepenuh hati ingin mati." Setelah Wang Lin melihat formasi di depannya, dia tahu bahwa dia tidak bisa menghancurkan formasi ini. Jika ada yang bisa mematahkan formasi ini, itu hanya bisa Zoe sendiri. Meskipun suara Wang Lin lembut, itu bergema melalui celah-celah. Mata Zoe bergetar saat dia perlahan membukanya. Matanya kosong, dan di dalam kekosongan ini akhirnya ada kesedihan. Wajahnya masih linglung. Tepat pada saat ini, rasa ilahi Ling Tianhou menerobos sangkar emas. Itu berbalik dan dibebankan langsung ke Wang Lin sekali lagi. Desahan lembut bergema di celah. Desahan datang dari Zoe. Dan saat desahan itu menyebar melintasi gua, indera ilahi Ling Tianhou yang menuju Wang Lin segera runtuh. Energi pedang ini menghilang tetapi berubah menjadi bola cahaya yang melayang tanpa bergerak di atas pedang keempat. "Kamu harus pergi." Zoe
Masih belum. Menatap Wang Lin, dia memejamkan matanya sekali lagi. Jiwa asal Wang Lin menderita luka-luka hebat hanya untuk sampai di sini, dan sekarang dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk pergi. Jiwa asalnya sekarang hanya seukuran bayi, dan tubuhnya yang semula sebening kristal sekarang keruh. Dia telah menggunakan semua mantranya dan semua yang dia harus akhirnya mencapai titik ini, karena Xiaoyi adalah dermawannya. Namun, setelah melakukan semua ini, yang dia dapatkan hanyalah 3 kata sederhana dari Xiaoyi. Kamu harus pergi. Wang Lin mengungkapkan senyum tebal dan mengejek. Senyum ini bukan terhadap orang lain, tetapi terhadap dirinya sendiri. Hatimu sudah mati, dan aku memang seharusnya tidak datang. Wang Lin menggelengkan kepalanya dan berbalik untuk pergi. Pada saat dia masuk ke sini dan kehilangan 6 bagian dari jiwa asalnya, dia sudah melunasi utangnya kepada Xiaoyi. Hati sudah mati. Saat dengar pergi, hatiku benar-benar mati. Kesedihan di wajah Bimun Xiaoyi menjadi lebih kuat. Dalam beberapa ratus tahun dia disegel di sini oleh Ling Tianho, dia terus-menerus berada dalam kebingungan. Dia tahu tentang invasi iblis kuno, tetapi dia tidak ingin menghentikannya. Namun, cahaya keemasan adalah cintanya pada Ting Er, dan dia tidak ingin membuangnya. Setelah mendesah, Xiaoyi mengangkat tangan kanannya yang benar-benar ungu dan menjentikan jarinya. Sinar cahaya keemasan tiba-tiba muncul, dan itu mengandung energi pedang yang sangat kuat. Ini adalah energi pedang yang sama yang membuat Ling Tianhao dalam keadaan yang menyedihkan. Ini adalah energi pedang kehidupan dari pedang surgawi hujan. Xiaoyi hanya memiliki 99 sinar energi pedang ini. Ketika dia sedang berburu Ling Tianhao, dia menggunakan sebagian besar energi pedang hidupnya. Sekarang dia hanya punya 4 sinar tersisa. Energi pedang dibebankan langsung pada bola cahaya di atas pedang. Keempat dan langsung menembus itu. Meskipun akal ilahi Ling Tianhao kuat, itu tidak bisa dibandingkan dengan energi pedang kehidupan langit hujan Xiaoyi. Bola cahaya hancur dan akal ilahi Ling Tianhao hancur. Perasaan ilahi berubah menjadi bintik-bintik cahaya. Dengan bantuan energi pedang, setitik cahaya mengalir ke tubuh Wang Lin. Pada saat ini, titik cahaya itu memasuki jiwa asal Wang Lin. Jiwa asalnya yang rusak mulai pulih dengan kecepatan gila. Dalam hampir sekejap, jiwa asalnya tidak sepenuhnya pulih. Ia juga memiliki perasaan melebar. Perasaan ini perlahan berhenti, tetapi bintik cahaya yang tersisa tidak menghilang. Mereka secara otomatis menemukan energi pedang Ling Tianhao di dalam jiwa asal Wang Lin dan menyatu dengannya. Energi pedang itu tiba-tiba menjadi 30% lebih kuat dari sebelumnya. Xiaoyi perlahan berkata, "Hidupku energi pedang tidak dapat disimpan di dalam dirimu, jadi aku tidak bisa memberikannya kepadamu. Kamu terluka karena aku. Jadi aku membantu kamu pulih. Kamu harus pergi. Jangan kembali." Wang Lin menghela napas dan mulai berjalan menuju pintu keluar. Kemudian dia menampar tas memegang dan pagoda dengan akal ilahi Xiaoyi muncul. Wang Lin melihatnya sebelum melemparkannya di belakangnya. "Aku sudah menyelesaikan janji sejak saat itu. Aku tidak akan lagi menjaga pagoda ini." Tiba-tiba Xiaoyi membuka matanya dan melihat ke pagoda itu. Kesedihan di matanya sudah cukup untuk menutupi langit. Ting Er. Kaki Wang Lin berhenti, tapi dia tidak berbalik. Dia berkata, "Namanya bukan Ting Er. Jika tebakan aku benar, namanya Qing Shuang." Tubuh roh Xiaoyi bergetar. Dia mengangkat kepalanya, dan kekosongan di matanya telah menghilang. Sebaliknya, itu diganti dengan energi Qing Shuang. Wang Lin berbalik dan menatap Xiaoyi. Dia tidak berbicara tetapi melemparkan batu giok King Lin. Mata Xiaoyi menyipit dan dia menangkap batu giok itu. Dia segera memindai dengan indera ilahi dan ekspresinya berubah. Setelah waktu yang lama, dia dengan pahit berkata pada dirinya sendiri, "Qing Shuang." Suara Wang Lin tenang saat dia perlahan berkata, "Putri Kaisar Langit Qing Lin." Qing Lin ini adalah orang yang paling kuat di alam surgawi. Rumor mengatakan bahwa dia melarikan diri ketika alam surgawi runtuh. Dia bersembunyi di guanya di tanah roh iblis ini. Menyembuhkan, energi di matanya menjadi lebih kuat, dan sedikit pun vitalitas muncul di tubuhnya. Gas ungu di sekelilingnya mulai mempercepat.
Tetapi itu tidak bisa menghentikan vitalitasnya muncul. Kamu mengatakan bahwa Ayah Tinger sedang menyembuhkan di sebuah gua di sini. Wang Lin, apakah kamu yakin tentang ini? Wang Lin menatap Xiaoyi dan menggelengkan kepalanya. Aku tidak melihatnya dengan mataku sendiri, jadi aku tidak yakin. Kebingungan di wajah Xiaoyi berangsur-angsur menghilang saat dia bergumam, benar, bagaimana orang bisa yakin dengan jenis sesuatu? Hanya jika Ayah Tinger benar-benar ada di sini, maka dengan kultivasinya, ia harus mampu membangkitkan Tinger. Xiaoyi saat ini tampaknya telah lupa bahwa Tinger hanyalah fragmen jiwa residu yang terbentuk di mayat wanita dari obsesinya selama ribuan tahun. Sekarang sudah tidak ada dan tidak ada lagi. Aku ingin mengajak Tinger bertemu ayahnya dan membiarkan Tinger bangun. Vitalitas dalam tubuh Xiaoyi menjadi semakin kuat. Gas ungu yang mengelilinginya tampaknya sudah gila. Itu menerkam setitik cahaya keemasan di antara alisnya seperti orang gila. Menyeramkanku, matanya menyala, dan gas ungu di sekitarnya segera mulai berjuang dalam upaya untuk membalas. Namun, itu tidak berpengaruh dan dengan cepat diusir dari tubuh Xiaoyi. Segera, semua gas ungu dipaksa keluar dari tubuh Xiaoyi dan awan besar gas ungu menghilang melalui formasi di tanah. Xiaoyi adalah roh pedang-pedang surgawi hujan. Jika iblis kuno dari negara setan air datang secara pribadi, maka Xiaoyi mungkin tidak akan mendapat kesempatan karena dia hanya memiliki 3 energi pedang kehidupan yang tersisa. Namun, hanya mengusir energi spiritual setan iblis kuno itu tidak sulit. Untuk Xiaoyi, gas ungu menghilang dan tubuh Xiaoyi sejernih air yang mengalir. Dia melihat pagoda dan melambaikan tangan kanannya. Sinar energi pedang segera terbang keluar dari menara. Pedang ini kecil dan jelas dari penampilannya bahwa pedang itu dibuat untuk wanita. Pedang ini adalah salah satu pedang surgawi hujan. Xiaoyi adalah roh pedang-pedang surgawi hujan. Tubuhnya berubah menjadi sinar cahaya dan langsung terbang ke pedang kecil ini. Pada saat ini, celah itu dipenuhi dengan energi pedang. Tepat pada saat ini, 3 bola cahaya yang tersisa segera terbang ke udara. Mereka berubah menjadi akal ilahi dan terbang ke Xiaoyi. Mendengus dingin datang dari pedang, dan sinar energi pedang kehidupan Xiaoyi segera terbang keluar. Suara yang menghancurkan bumi tiba-tiba bergema di seluruh jurang keabadian. Seolah-olah energi pedang yang ganas ingin memotong seluruh jurang keabadian. 3 bola cahaya segera hancur dan dihancurkan oleh Xiaoyi. Adapun proyeksi dari 4 pedang di tanah, mereka juga hancur oleh energi pedang kehidupan. Formasi di tanah hancur dengan pedang. Retak yang menyegel Xiaoyi segera runtuh. Ling Tianhou, meskipun kau menyegelku selama ratusan tahun, jika bukan karena hatiku mati, bagaimana segelmu bisa menjebakku? Aku adalah roh pedang-pedang surgawi hujan. Hidupku selama langit dan bumi dan aku mewarisi 4 tujuan pedang besar dari zaman kuno. Meskipun aku tidak bisa membunuhmu, kecuali aku membiarkannya, kamu tidak bisa menyegelku. Dalam ratusan tahun ini, meskipun hatiku mati, aku bisa terus merasakan warisan pedang kuno. Maksud, jika kita bertemu lagi, mari kita lihat apakah kultivasi aku masih sama seperti sebelumnya. Xiaoyi terbang keluar sesaat sebelum retak runtuh. Wang Lin segera mengikuti Xiaoyi. 1 pedang dan 1 orang muncul di luar celah. Xiaoyi muncul dari pedang surgawi. Dia masih terlihat sama seperti sebelumnya, hanya saja sepertinya sudah lebih banyak waktu berlalu. Dia memegang pagoda di tangannya. Setelah melihat pagoda, dia mengirimnya ke Wang Lin. Wang Lin, simpan ini untukku. Wang Lin mengangguk. Dia menangkap pagoda dan meletakkannya di dalam tasnya. Pandangan Xiaoyi jatuh pada Wang Lin dan ada sedikit rasa terima kasih di matanya. Dia berkata, bagi kamu untuk mencapai langkah ini hanya dalam beberapa ratus tahun layak untuk selamat. Wang Lin menghela nafas dan berkata, terima kasih kepada senior untuk kristal Senden. Kalau tidak, Wang Lin menggelengkan kepalanya dan tidak melanjutkan. Kristal Senden adalah hadiahmu karena menjaga Tinger. Jadi tidak perlu berterima kasih padaku. Jika ada ucapan terima kasih, harusnya aku berterima kasih kepada kamu. Aku tidak berpikir bahwa kita berdua akan bertemu lagi setelah beberapa ratus tahun. Memikirkannya sekarang,
Jika bukan karena fakta bahwa kamu bertekad untuk menemukan aku, kita tidak akan bertemu hari ini. Zhou Yi melihat bahwa Wang Lin ingin berbicara, tetapi dia melambaikan tangannya untuk menghentikan Wang Lin. Dia merenung sebentar dan bertanya, "Wang Lin, aku ingat ada 2 pedang surgawi di pagoda. Apakah kamu masih memiliki yang lain?" Wang Lin menampar tasnya memegang dan pedang surgawi Culi Guo terbang keluar. Culi Guo ada di dalam pedang surgawi dan segera merasakan keberadaan Zhou Yi. Dia juga tubuh roh, jati perasaan yang dia miliki saat ini sangat kuat. Yang lain seperti penguasa semua roh pedang, dan dia kagum. Dia bahkan merasa bahwa orang ini adalah roh pedang asli dari pedang yang dia miliki. Dia hanya berada di rumah orang lain. Setelah Zhou Yi melihat pedang surgawi, matanya menyala. Dia menunjuk dengan tangan kanannya dan Culi Guo segera terbang keluar dari pedang surgawi. Wajahnya dipenuhi dengan keinginan untuk menyanjung. Ini bahkan lebih hebat daripada ketika dia menghadapi Wang Lin. Senior, nama junior adalah Culi Guo, tuanku, yang membuatku hidup di dalam pedang surgawi. Itu bukan karena aku ingin. Ekspresi Wang Lin segera menjadi jelek dan dia dengan dingin menatap Culi Guo. Zhou Yi tertawa dan berkata kepada Wang Lin, "Wang Lin, aku tidak bisa menyampaikan mantraku padamu, tetapi roh ini tubuh cukup bagus. Aku bisa membiarkannya memahami maksud pedang kuno dan mempercepat pertumbuhannya hingga dia benar-benar bisa mengendalikan pedang surgawi ini." Culi Guo kaget, matanya berbalik dan dia dengan hati-hati berkata, "Itu, senior, apa maksud pedang kuno ini?" Zhou Yi samar-samar tersenyum dan berkata, "Rasakan dan kamu akan tahu." Dengan itu, tangan kanannya meraih dan segera meraih Culi Guo. Sinar cahaya keluar dari matanya dan mendarat di mata Culi Guo. Tubuh Culi Guo bergetar dan matanya penuh dengan kebingungan. Pada saat ini, dia dapat dengan jelas merasakan informasi yang tak ada habisnya langsung memasuki tubuhnya dari kekosongan. Dia merasakan jiwanya yang baru lahir meninggalkan tubuhnya seperti kembali ketika dia masih menjadi kultivator jiwa yang baru lahir. Dia secara bertahap menjadi hilang dalam informasi itu. Zhou Yi melepaskan tangannya dan cahaya keemasan menghilang dari matanya. Dia tampak lelah. Memberi warisannya sendiri kepada orang lain seperti ini akan merusak tubuh rohnya. Namun, dia tidak peduli. Jika Wang Lin bisa melewati semua bahaya untuk menyelamatkannya, dia sendiri tidak akan peduli tentang sulitnya mewariskan warisannya untuk membantu roh pedang Wang Lin. Wang Lin, roh pedangmu adalah terlahir dengan sifat pemberontak, jadi kamu harus berhati-hati saat menggunakannya di masa depan. Namun, kamu tidak perlu terlalu khawatir tentang hal itu. Aku telah meninggalkan jejak tersembunyi di dalam warisan. Jika dia mencoba mengkhianatimu, dia akan menderita serangan balasan dari warisan. Wang Lin menatap Zhou Yi. Kelelahan di wajah Zhou Yi membuatnya menghela nafas dalam-dalam. Dia menggenggam tangannya dan dengan lembut berkata, "Senior, terima kasih." Tindakan Zhou Yi selalu menentukan, seperti bagaimana dia secara paksa memberi hadiah kepada Sun Tai sebagai budak Wang Lin. Zhou Yi menggelengkan kepalanya dan berkata, "Selama Tinggar bisa bangun, warisan ini tidak berguna bagiku. Wang Lin, aku hanya bertanya satu hal padamu. Tolong bantu aku menemukan ayah Tinggar." Wang Lin merenung lama waktu sebelum mengangguk. Zhou Yi samar-samar tersenyum dan tangan kanannya mengulurkan tangan. Dia meraih pedang surgawi tempat Culi Guo berada. Dia memegang pedang, menarik napas dalam-dalam, dan tiba-tiba menamparnya. Tamparan ini menyebabkan pedang surgawi melepaskan dengungan yang sengit, dan gas aneh datang keluar dari pedang sebelum menghilang. Kulit Zhou Yi menjadi sangat pucat. Tubuhnya berangsur-angsur berubah transparan, dan butuh waktu lama baginya untuk pulih. Wang Lin berseru, "Senior Zhou Yi, kau!" Dia tidak berharap Zhou Yi melakukan ini. Mulai sekarang hanya ada 3 pedang surgawi hujan. Adapun pedang ini sekarang milik kamu. Apakah itu roh pedang di hadapanku, aku, atau roh pedang di belakangku? Kita tidak akan memiliki hak untuk mengendalikan pedang ini. Setelah Zhou Yi selesai berbicara, dia melemparkan pedang langit pada Wang Lin. Wang Lin menangkap pedang itu dengan
Rasa terima kasih di matanya. Ini bisa dianggap sebagai hadiah besar dari Xiao Yi. Ada total 4 pedang surgawi hujan. Bahkan jika seseorang mencuri satu, selama Xiao Yi ada, mereka hanya akan memegang kendali sementara atas itu. Begitu mereka bertemu Xiao Yi, dia akan segera mendapatkan kembali kendali atas pedang. Bahkan jika Xiao Yi tidak ada lagi, jika suatu hari wanita berjubah putih itu bangun, dia bisa menciptakan roh pedang lain untuk pedang surgawi hujan. Roh pedang akan menerima warisan niat pedang kuno dan akan mengendalikan 4 pedang surgawi hujan. Dapat dikatakan bahwa keempat pedang hujan surgawi ini akan selalu menjadi milik roh pedang dan wanita berjubah putih, tidak peduli berapa banyak waktu berlalu atau berapa banyak reinkarnasi terjadi. Namun, pada saat ini, semuanya berubah. Tamparan itu dari Xiao Yi sebagai roh pedang dan sebagai pewaris niat pedang kuno. Tamparan itu menghancurkan jejak yang diletakkan pada pedang selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Sebagai roh pedang generasi ini, dia seperti seorang kaisar fana. Dia telah membagi sebagian dari wilayahnya sendiri dan selamanya memberikannya kepada Wang Lin. Mulai sekarang, bahkan jika wanita berjubah putih bangun atau bentuk roh pedang baru, mereka tidak akan dapat kendalikan pedang ini lagi. Itu karena ini adalah dekrit dari roh pedang generasi ini, Xiao Yi, itu sebanding dengan dekrit kaisar fana. Selain itu, Xiao Yi mengizinkan Chu Li Guo untuk memahami maksud pedang kuno. Dia membuka pintu untuk Chu Li Guo, pintu untuk menjadi roh pedang tertinggi. Kedua hadiah luar biasa ini setara dengan memberi Wang Lin peluang besar, kesempatan untuk mendapatkan pedang surgawi yang tidak akan dihancurkan bahkan setelah reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya, seperti wanita berjubah putih. Mulai sekarang, pedang surgawi ini selamanya akan menjadi milik Wang Lin. Bahkan, Chu Li Guo hanya akan menjadi roh pedang generasi pertama untuk pedang ini. Di alam surgawi, hanya mereka yang mendapatkan pangkat dewa surgawi yang dapat memiliki kesempatan ini. Xiao Yi menghela nafas, kemudian tubuhnya berubah buram dan dia memasuki pedang surgawi. Aku bisa merasakan aura dari roh pedang-pedang surgawi hujan generasi terakhir di bagian bawah jurang keabadian. Ini adalah hadiah ketiga aku untuk kamu. Ayo kita pergi, pedang langit. Xiao Yi dalam kilat dan dibebankan ke kedalaman jurang. Wang Lin menempatkan Chu Li Guo yang masih linglung dan memahami warisan kembali ke langit pedang dan mengejar Xiao Yi. Aura roh pedang-pedang surgawi hujan generasi terakhir, mungkinkah kekayaan? Jantung Wang Lin bergetar. Xiao Yi ada di depan dan dengan energi pedangnya mengisi di depan, semua rintangan mundur. Mereka tiba langsung di dasar jurang keabadian. Tempat ini adalah koridor besar, berliku dengan lubang tak berujung di bagian bawah. Itu begitu dalam sehingga bahkan akal ilahi tidak bisa mencapai bagian bawah. Kekuatan-kekuatan hisap yang samar datang dari lubang raksasa. Meskipun sangat pingsan, selalu ada di sana. Berdiri di jalan di sebelah tepi lubang, sejumlah kecil tanah terguling dari tepi dan tersedot ke dalam lubang yang dalam. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan memandang lubang yang dalam. Dengan kelicikannya, dia segera menduga bahwa fase pasang yang terjadi di luar disebabkan oleh lubang yang dalam ini. Dalam pikiran Wang Lin, dia tampaknya melihat letusan lubang yang dalam menciptakan kekuatan hisap yang tidak dapat dibayangkan setiap 5.000 tahun. Kemudian, melalui saluran misterius, kekuatan hisap memengaruhi dunia luar dan menghisap hal-hal yang tak terhitung jumlahnya ke tanah ini. Misteri penciptaan menyebabkan Wang Lin merasakan ketidakmampuannya sendiri. Mantra macam apa yang bisa menahan letusan gaya isap ini setiap 5.000 tahun? Mantra macam apa yang bisa mencapai kekuatan seperti itu? Bahkan Osir tidak bisa melakukan ini. Aku ingin tahu apakah orang yang Osir katakan telah melangkah ke langkah ketiga bisa. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan mulai merenung. Di mana lubang ini mengarah? Wang Lin tidak tahu dan juga tidak bisa menebak. Namun, dia tahu bahwa jika dia jatuh, mustahil keluar. Lubang yang dalam ini sangat aneh. Jangan melihatnya terlalu lama. Suara Xiao Yi datang dari pedang langit. Wang Lin menarik pandangannya.
Tetapi pada saat dia melakukannya, dia tiba-tiba mendengar suara yang sangat samar. Turun! Suara ini tidak datang dari lubang yang dalam, tapi dari tas memegang Wang Lin. Itu bukan Yao Sixiu. Murid Wang Lin segera menyusut dan dia melihat ke bawah ke tasnya yang dipegang. Dia membagi sepotong akal ilahi untuk memasuki kantong memegang dan menemukan bahwa gulungan misterius yang ditemukannya kembali pada Suzaku secara otomatis dibuka. Ada cahaya ungu datang dari gulungan itu, menciptakan bayangan seorang wanita. Sosok ini sangat cantik, dengan punggungnya ke arah Wang Lin, seolah-olah dia terus berbisik dengan lembut, "Turun." Wang Lin tidak terbiasa dengan sosok cantik di dalam gulungan itu. Kembali ke Suzaku, ketika dia harus berurusan dengan binatang buas yang dilepaskan leluhur ketiga, sosok dari dalam gulungan ini muncul dan mengambil kendali atas binatang buas itu. Wang Lin selalu bingung tentang gulungan ini. Tepat setelah dia mencapai tahap ascendant, dia mengeluarkan gulungan itu ketika dia berada di sekte pemurnian jiwa dan tidak membuat kemajuan. Meskipun dia bisa meninggalkan jejak pada gulungan itu, dia tidak bisa mengendalikannya. Saat ini, gambar dalam gulir muncul sekali lagi. Wang Lin mengirimkan pesan akal ilahi. Turun ke lubang yang dalam ini, figur itu dengan lembut berbisik lagi, "Turun." Wang mata Lin menyala dan dia menarik indera ilahi. Dia menatap lubang yang dalam. Lubang itu benar-benar gelap, dan yang bisa dilihatnya hanyalah kegelapan. Setelah merenung sedikit, Wang Lin menarik pandangannya dan mengejar Xiaoye. Mungkinkah ada sesuatu di dalam lubang dalam yang terkait dengan gulungan itu? Wang Lin mengejar Xiaoye sambil merenung. Suara Xiaoye datang dari depan. Ada kekuatan misterius di dalam lubang yang memengaruhi pikiran. Jika pikiran seseorang tidak cukup kuat, mereka akan jatuh. Xiaoye mengingatkan lagi, "Jangan melihat lagi dan terus terbang." Wang Lin mengangguk dan fokus pikirannya. Saat ia terbang bersama Xiaoye melalui koridor, pengisapan dari lubang akan tiba-tiba menjadi kuat atau lemah. Setelah waktu yang tidak diketahui, pedang surgawi Xiaoye tiba-tiba berhenti, dan Wang Lin berhenti demikian juga. Mereka sudah berada di bagian timur koridor, dan jalan di depan mereka benar-benar gelap. Hati-hati, ada sesuatu yang aneh tentang lubang. Sama seperti suara Xiaoye keluar, warna ungu kabut tiba-tiba keluar dari lubang dan mengelilingi daerah itu. Suara Xiaoye menjadi agak ilusi di dalam kabut. Mata Wang Lin menjadi dingin. Penampilan kabut ini terlalu aneh. Tidak hanya kabut ini menghalangi penglihatan, itu juga membatasi indera ilahi hingga kurang dari 30 kaki. Ketika dia memperpanjang lebih dari itu, indera ilahi akan menghilang, seolah-olah dimakan oleh kabut. Bahkan pada ketinggian 30 kaki, apa yang bisa dia lihat dengan indera ilahinya agak kabur. Pada saat yang sama, pengisapan dari lubang tampaknya meningkat dengan munculnya kabut. Namun, pengisapan ini tidak berpengaruh pada kabut itu sendiri. Itu sangat aneh. Ada kilatan cahaya pedang di kabut di depan Wang Lin dan kemudian pedang langit Xiaoye terbang. Itu berputar di sekitar Wang Lin, dan Xiaoye mengirim pesan akal ilahi. "Lupakan, panjat, Wang Lin, dan aku akan membawamu." Kabut ini agak aneh. Aku khawatir mungkin ada bahaya dengan kekuatan kamu. Wang Lin tidak membuang waktu dan melangkah ke pedang surgawi. Gelombang energi spiritual surgawi datang dari pedang ke kaki Wang Lin dan mengalir ke seluruh tubuhnya. Stabilkan energi kamu, fokuskan pikiran kamu, dan jangan biarkan energi spiritual surgawi lolos. Zhao kata-kata Yi bergema di benak Wang Lin. Wang Lin segera melakukan apa yang dikatakan Xiaoye, dan energi spiritual celestial di dalam tubuhnya tiba-tiba bergetar. Itu meninggalkan meridiannya dan membentuk layar berkilauan energi spiritual celestial. Tidak hanya layar cahaya mengandung energi spiritual celestial, itu juga mengandung energi pedang. Layar menyebar dan kabut tiba-tiba didorong kembali. Sebuah terowongan di kabut terbentuk seolah-olah sepasang tangan raksasa telah membuka jalan. Xiaoye berubah menjadi sinar cahaya sambil membawa Wang Lin dan terbang langsung melalui kabut ungu. Saat pedang surgawi melintas, kabut ungu didorong menjauh. Bahkan ketika kabut ungu tidak didorong menjauh oleh layar, energi pedang yang kuat dari pedang surgawi membuat kabut ungu menghilang. Pedang langit terlalu cepat,
begitu cepat sehingga Wang Lin merasakan yang kuat angin menerpa wajahnya. Kabut ungu itu tampaknya telah berubah menjadi naga ungu yang melewati sudut matanya dalam beberapa saat. Setelah lama, pedang surgawi tiba-tiba berbelok, miring ke atas, dan mulai terbang dalam spiral. Wang Lin mengayuh energi spiritual celestial di tubuhnya untuk menstabilkan dirinya sendiri, sehingga dia tidak akan terlempar dari pedang surgawi. Aura roh pedang-pedang surgawi hujan generasi terakhir ada di depan. Wang Lin, stabilkan dirimu. Aku akan pergi dengan kecepatan penuh. Setelah Xiaoyi selesai berbicara, dia memberi Wang Lin beberapa detik untuk mempersiapkan dirinya. Kemudian, pedang surgawi tiba-tiba dipercepat. Pedangnya sangat cepat sehingga bahkan mulai membuat afterimagas. Seolah-olah itu adalah teleportasi. Wang Lin berdiri di atas pedang langit dan merasa seperti 100.000 gunung baru saja melewatinya. Dia tidak lagi bernafas dan memegang seteguk energi spiritual celestial. Jika itu adalah teleportasi nyata, akan baik-baik saja. Dan Wang Lin tidak akan merasa seperti ini. Namun, ini bukan teleportasi, tetapi mereka telah mencapai kecepatan yang sama dengan teleportasi. Layar surgawi terdistorsi dan berubah bentuk hingga menempel pada tubuh Wang Lin. Pedang surgawi mencapai kecepatan yang tak terbayangkan. Wang Lin bahkan bisa melihat bahwa kabut di sekitarnya telah berubah menjadi lautan kabut. Ini adalah ilusi yang disebabkan oleh kenyataan bahwa mereka berjalan terlalu cepat. Perasaan yang baru ia miliki ketika baru saja memasuki dunia kultivasi ratusan tahun yang lalu muncul sekali lagi. Ini membuatnya sangat melankolis. Ini adalah pedang surgawi dan roh pedang sejati. Meskipun pedang surgawi aku memiliki kekuatan ini, roh pedang tidak cukup kuat untuk menggunakan kekuatan penuhnya. Meskipun Culigu memiliki sifat pemberontak, iblis ini suka menggertak yang lemah, tetapi takut yang kuat. Iblis ini tidak akan bisa lepas dari aku. Tepat pada saat ini, kabut ungu mulai berputar dan mulai mengembang. Kemudian kekuatan hisap yang kuat tiba-tiba datang dari jurang maut di mana kabut berasal. Kekuatan hisap yang kuat datang terlalu tiba-tiba. Kabut yang awalnya tidak terpengaruh oleh gaya isap ini juga dengan cepat tersedot ke dalam lubang yang dalam. Gaya isap dari lubang menjadi lebih kuat dan lebih kuat, menyebabkan kabut dengan cepat tersedot ke dalam lubang. Pada saat yang sama, beberapa kerikil halus di sepanjang dinding juga dihisap. Pada saat ini, di koridor di kejauhan, ada pedang besar yang tertancap di dinding. Itu mulai bergetar dan mulai bergerak sedikit demi sedikit keluar dari dinding. Akhirnya, dengan keras, itu ditarik keluar dari dinding dan langsung menuju ke lubang karena kekuatan isap. Pada saat ini, pedang Xiaoyi sedang terbang. Wang Lin dapat mengenali pedang emas besar yang sudah dikenalnya yang menuju ke lubang yang dalam. Xiaoyi tidak ragu untuk berbalik dan berbalik ke lubang yang dalam menuju pedang yang besar. Kekuatan hisap di dalam dan di luar lubang yang dalam sangat berbeda. Sekarang Xiaoyi terbang ke dalam lubang dan terbang ke arahnya. Kecepatannya lebih cepat daripada kilat. Dalam sekejap mata, mereka menangkap pedang emas besar. Wang Lin menunjukkan ekspresi ketegasan saat menggunakan pedang surgawi dan segera menangkap pedang besar itu. Namun, kekuatan sedot lubang dalam sudah melilit pedang besar itu. Sekarang Wang Lin mengambil pedang, itu sama dengan mencuri harta dari lubang yang dalam, dan bertarung melawan kekuatan hisap. Saat dia meraihnya, tiba-tiba ada tarikan yang kuat. Tubuh Wang Lin menjadi tidak stabil untuk sesaat dan dia hampir jatuh dari pedang surgawi. Pada saat krisis ini, Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan sungai bawah tanah tiba-tiba muncul di sekitarnya. Di bawah kendali Wang Lin, sungai neraka mulai berputar-putar di sekelilingnya, membentuk pusaran bersamanya di tengah. Hisap pada Wang Lin melemah dan kemudian dia segera menarik pedangnya. Pedang besar itu berhenti jatuh ke dalam lubang dan perlahan-lahan ditarik kembali. Raungan datang dari Xiaoyi, dan raungan itu sepertinya berisi mantra roh pedang. Pedang melepaskan kilatan cahaya dan Xiaoyi tiba-tiba menarik Wang Lin ke arah lubang-lubang. Wang Lin merasa tubuhnya hampir terkoyak. Pedang besar di tangan kanannya tampaknya memiliki berat yang tak terbatas. Dia berdiri di atas pedang langit dan urat-urat di wajahnya muncul. Saat Xiaoyi menyerang ke atas, pedang besar itu perlahan-lahan ditarik ke atas juga. Mata Wang Lin dipenuhi tekad. Pada saat ini, dia tidak boleh melepaskan.
Dia takut pedang ini tidak akan pernah melihat cahaya lagi jika dia melepaskannya. Sementara Zoe menerjang, pedang besar yang dipegang oleh Wang Lin perlahan-lahan terbang juga. Emas pada pedang itu telah jatuh, menampakkan pedang yang benar-benar hitam. Perhiasan yang tersisa di gagang pedang semuanya hancur dan tersedot ke lubang yang dalam. Zoe mengeluarkan raungan, meningkatkan kekuatan pedang surgawi, dan pedang besar itu ditarik beberapa puluh kaki lagi. Wang Lin menggunakan lebih banyak energi spiritual celestial dan membuat sungai bawah tanah berputar lebih cepat. Ini terus-menerus melemahkan kekuatan Isap. Akhirnya, Zoe bergegas keluar dari lubang yang dalam bersama Wang Lin. Pada saat mereka menyerbu, Wang Lin meraung. Pedang besar dicabut dan mendarat di tangan Wang Lin. Ada kata dangkal yang terukir di pedang besar. Kekayaan. Sambil memegang kekayaan, banyak kenangan dari masa lalu melintas di benak Wang Lin. Dia mengambil napas dalam-dalam, dan sebelum dia punya waktu untuk melihat, Zoe dengan cepat menariknya ke koridor di dekatnya. Kecepatan Zoe sangat cepat saat dia bergerak melalui koridor. Wang Lin mengirimkan pesan akal ilahi kepada Zoe, menuntunnya ke satu-satunya jalan keluar di jurang keabadian. Jalan keluar di negara setan api. Wang Lin memegang kekayaan di tangannya dan dengan hati-hati melihatnya sebelum menaruhnya di tasnya. Pandangan itu sebelumnya memungkinkannya untuk melihat beberapa petunjuk tentang pedang. Jika kultivasinya tidak cukup, dia tidak akan melihat apa-apa. Tetapi sekarang kultivasinya telah mencapai tahap ascendant, itu berbeda. Namun, saat ini bukan saatnya untuk belajar, jadi dia memasukkannya ke dalam tasnya. Wang Lin siap untuk hati-hati mempelajarinya setelah meninggalkan jurang keabadian. Perjalanan ke jurang keabadian selesai. Sayangnya, aku tidak tahu di mana token misterius itu berada. Wang Lin mulai merenung. Di dalam tas memegang Wang Lin, binatang buas membuka matanya dan mengungkapkan sedikit keraguan. Biasanya, ketika di dalam tas memegang, kecuali itu menggunakan mantra yang luar biasa, itu seharusnya tidak bisa merasakan apa yang ada di luar. Namun, pada saat ini, ia merasa bahwa ada banyak aura yang memberinya perasaan yang sangat akrab. Setelah ragu-ragu sebentar, nyamuk masih tidak bisa mengetahuinya. Itu melihat kodok guntur yang masih tidur, berbaring di punggung kodok guntur, dan menutup matanya. Dengan kecepatan Zoe, mereka semakin dekat dan lebih dekat dengan keberadaan negara setan api. Di saat yang sama, mereka semakin dekat dan lebih dekat ke kabut dan sejumlah besar nyamuk di sekitar keserakahan dan kelompoknya. Di tanah roh iblis, awan terbang lebih dekat dari selatan. Awan ini dipenuhi dengan energi spiritual celestial seolah-olah adalah sesuatu dari alam surgawi. Itu melepaskan semburan cahaya, dan saat terbang melintasi langit, itu memenuhi langit dengan warna. Ada dua orang berdiri di awan yang menguntungkan ini, seorang pria dan seorang wanita. Laki-laki itu dalam posisi tegak, mengenakan jubah biru dengan awan biru bersulam pada mereka, dan awan itu bahkan mengeluarkan riak. Rambutnya yang panjang tergerai di belakangnya, menunjukkan wajah yang tampan. Dia menghadap angin dan memegang seruling giok hijau di tangannya. Seiring dengan bagaimana kainnya berkibar tertiup angin, dia seperti surga. Di belakangnya, wanita itu mengenakan gaun lavender yang dibordir dengan bunga-bunga kecil berwarna merah muda. Rambutnya diikat longgar menjadi sanggul dengan jepit rambut lavender di dalamnya. Meskipun terlihat kasual, itu tidak kehilangan keanggunannya. Dia memakai riasan ringan, dan bibirnya merah tanpa menggunakan sinebor apapun. Bisa dikatakan tubuhnya lembut dan auranya harum. Mata wanita itu sesekali akan melihat pria di sebelahnya, dan matanya berisi kelembutan. Jelas kedua orang ini adalah pasangan kultivasi. Meskipun para kultivator normal dapat mengendarai awan dan kabut, mereka adalah awan putih normal dan kabut yang terbuat dari wapaya. Mantra jenis ini adalah dianggap berkualitas rendah. Tidak hanya metode itu tidak cepat, tetapi juga tidak ada yang istimewa. Itu hanya digunakan oleh beberapa orang untuk berpura-pura menjadi celestial untuk menipu manusia. Namun, pasangan kultivasi ini berbeda. Awan ini disempurnakan dari awan surgawi ke-9. Bahkan kembali sebelum jatuhnya alam surgawi, itu
sangat langka. Kekuatan awan ini terletak pada fakta bahwa ia secara alami mengandung petir surgawi, jadi kekuatannya secara alami tidak dapat diremehkan. Generasi tua para kultivator akan segera mengenali keduanya setelah melihat awan. Alasannya adalah bahwa hanya orang-orang di ranah yang sama dengan leluhur darah Ling Tianho dan Alseer yang bisa naik ke awan seperti itu. Pasangan penggarapan awan surgawi, pasangan kultivasi yang datang ke tanah roh iblis saat itu dengan Ling Tianho dan Alseer. Mereka menempati salah satu gua dan tidak pergi selama puluhan ribu tahun. Wang Wei, Pu Huan, kultivasi dua orang ini sudah bisa menyamai Alseer dan perusahaan. Menambahkan fakta bahwa keduanya pandai bekerja bersama. Bahkan Alseer sangat berhati-hati terhadap mereka. Apa yang Alseer lebih takutkan adalah asal mula keduanya. Identitas dua orang ini sangat misterius. Bahkan Alseer tidak dapat menemukan apapun tentang mereka. Dia hanya samar-samar tahu bahwa kedua orang ini telah berkultivasi lebih lama daripada dia. Untungnya, kedua orang ini memiliki sifat yang sangat damai dan tidak ingin memperjuangkan kekuasaan. Selama seseorang tidak memprovokasi mereka, tidak akan ada masalah. Jika orang tua pendek itu melihat dua orang ini, dia pasti akan segera mengenali mereka dan menggertakkan giginya. Keduanya adalah orang-orang yang mencuri tas memegang darinya saat itu. Keduanya naik awan dan terbang langsung ke negara setan api. Saat ini, awan memasuki negara setan api. Belu, yang berada di bawah ibu kota negara setan langit, tiba-tiba membuka matanya. Matanya memancarkan cahaya keemasan yang sangat terang. Tetapi cahaya itu segera menghilang. Mereka benar-benar meninggalkan gua. Sepertinya aku harus meningkatkan kecepatan melahap jiwa iblis kuno lainnya. Ada perasaan takut yang sangat tersembunyi di mata Belu. Saat awan langit terbang langsung ke negara setan api, semua awan di langit dipaksa keluar dari jalan. Bahkan para jenderal dan tentara iblis di kota-kota semuanya terguncang. Mereka tidak berani terbang untuk memeriksa sama sekali. Tidak lama kemudian, awan langit berhenti di pintu keluar jurang keabadian. Awan berangsur-angsur menghilang dan keduanya mendarat. Mata pria itu penuh dengan minat saat dia tersenyum pada wanita di sebelahnya. Menarik, Huan Er. Ada beberapa batasan di sini. Batasan ini cukup pintar. Mata wanita itu dipenuhi dengan kegembiraan saat dia berkata, dengan suara anggun, tidak ada banyak batasan yang dapat membangkitkan minatmu. Dan cerita pun bersambung. Oke teman-teman, terima kasih telah menyimak novel Donghuanya ya. Dan jangan lupa like, subscribe dan share ya. Dan sehat selalu untuk kalian. Sampai jumpa di episode selanjutnya.